Halo, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara Ibu atau rekaman Ibu ini terdengar ya oleh Ananda semua. Baik, sebelumnya saya ucapkan eh, selamat pagi ya untuk Ananda semua mahasiswa Ibu yang ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Senang saya bisa menyapa saudara sekalian ya. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat, yang terkumpul kembali ya setelah mungkin sudah kurang lebih hampir 2 bulan mungkin nak ya saudara banyak eh, di rumah mungkin ya ya intinya kita bertemu lagi nak ya saudara bertemu lagi dengan dosen-dosen Anda kembali, kemudian saudara akan melakukan aktivitas seperti sedia kala ketika saudara berada di semester 1. Nah, artinya kalau sudah mulai masuk di hari Senin, ya atau pekan pertama perkuliahan kita ini, Ananda semua harus menyiapkan atau charge energi saudara kembali. Nah, ya bahwa pada selama 1 semester ke depan nanti Anda ini akan disibukkan kembali ya dengan diskusi, dengan tugas, ya kuis dan sebagainya. Baik ya. Baik, kita hari ini, nah ya, mohon izin sebelumnya saya hanya mengirimkan dalam bentuk rekaman ya karena pada hari ini ya ada kegiatan di Prodi ya terkait untuk akreditasi dan juga uh, Disnatalis FKIP ya. Harapan saya ketika saya mengirimkan rekaman ini tidak mengurangi kehadiran saya kepada Anda ya. Setidaknya meski tidak bertatap muka secara langsung, Anda sudah bisa menatap wajah saya ya. Jadi nanti kalau kita bertemu di mana? Di prodi ya. Nah ya, Anda bisa jangan sungkan untuk menegur saya. Baik, kita nah untuk pertemuan hari ini ya perdana nih. Jadi dengan cara online ya tidak apa-apa. Nah ya dengan kelas kita dan juga dengan rekaman saya. Nah ya untuk mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Nah ya. Nah untuk eh, mata kuliah umum ini sebenarnya termasuk ke dalam mata kuliah umum, nah ya, yang mana semua mahasiswa, nah ya, baik yang ada di mana perkuliahan atau kampus negeri ataupun yang ada di swasta, nah ya, itu harus wajib mengambil mata kuliah, ya suka tidak suka harus mengambil, karena ini kalau tidak Anda ambil ataupun tidak lulus ya tidak akan lulus gitu ya, tidak akan bisa lulus Anda dari strata 1 di PGSD. Baik, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, nah ya, nama Ibu Destiani, nah ya, saudara bisa panggil saya Ibu Desti, nah ya, eh, senang saya bisa menyapa Anda, nah ya, itu tadi nama saya untuk perkenalan, nah ya, saya berdomisili di Pesawaran, jadi memang kalau saya berangkat ke mana ke metro itu harus dari pagi sekali dan pulang pasti sudah ketemu malam, nah ya, jadi memang sebuah perjuangan ya tidak hanya saya tetapi juga Anda. Ya, tidak hanya Anda, saya juga. Jadi kalau misalnya Anda merasakan lelah, sama, kita sama-sama lelah. Tapi lelah itu bisa kita lesapkan nak ya ketika kita sudah memiliki motivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Begitu nak ya. Saya untuk semester ini nak ya, alhamdulillah diamanahkan ada kurang lebih 36 SKS ya. Saya mengisi dalam 1 pekan, tidak hanya mengajar di PGSD karena saya MKU, jadi saya pun mengajar di kampus pusat. Nah ya, kalau untuk semester ini saya mengajar di FKIP kimia, kemudian di MIPA biologi, ya seperti itu. Cuman kalau untuk semester di pertanian juga gitu ya. Cuman kalau untuk semester sebelumnya saya mengajar di Fakultas Hukum, Teknik dan sebagainya ya seperti itu. Jadi eh, kita sama-sama, nah ya, semoga harapan saya kita bisa bekerja sama dengan baik. Sebenarnya seperti gangguan.
Harapan saya kita bisa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Intinya dari setiap kegiatan yang dijalin adalah komunikasi, seperti itu ya. Baik, mungkin untuk ini nak ya, Ibu pun tidak terlalu banyak nak ya untuk menyampaikan perkenalan. Ya mungkin akan lebih enak kalau misalnya nanti kita bisa bertemu secara langsung nak ya. Em, ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan juga kepada saudara, nak ya, bahwa di dalam perkuliahan, setiap perkuliahan itu banyak ini, nak ya, ada aturan-aturan ya mungkin secara umum mungkin ataupun mungkin ada yang berbeda. Nanti bisa kita diskusikan nanti ya pada saat kita bertemu, nak ya. Baik, nak ya, untuk yang pertama, nah ya. Nah, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dulu, nah ya, untuk kontrak perkuliahan kita, karena kalau bagi saya, kontrak perkuliahan ini adalah sebuah ikatan janji suci, ya, itu perjanjian antara dosen dengan mahasiswa. Eh, Sehingga nanti ke depannya tidak ada yang merasa cintanya dihianati gitu kan ya. Kalau sebuah hubungan tuh kan biasa ada janji, apalagi kalau orang menikah, nah ya ada perjanjian gitu. Begitu juga kalau saya sih maunya di dalam perkuliahan kita, jadi memang ada perjanjian, nah ya. Kalau ini sepertinya sinyalnya agak ini nih. Halo, tes 1 2 3. Ya, jadi memang harus ada perjanjian, nah ya harus ada perjanjian di antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, ini, nah, untuk mata kuliah secara umum, nak ya, bahwa Anda nanti akan belajar tentang konsep sejarah, nah ya, kemudian fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kemudian Anda pun akan mengenal tentang ejaan bahasa Indonesia ya. Mengapa harus disampaikan dari awal? Karena ini adalah pedoman saudara, nah ya. Pedoman saudara pada saat pembuatan makalah-makalah berikutnya, pembuatan artikel jurnal, bahkan nanti ketika Anda berada di tahapan terakhir, ya Anda akan membuat skripsi ya. Jadi memang pondasinya itu harus jelas. Ibaratnya Anda ini ingin membangun rumah, ya pondasinya harus kuat dulu. Nah ya, saya itu ketika membimbing mahasiswa semester 7 semester 8 dari PGSD, itu luar biasa ya nak ya. Luar biasanya apa? Karena ternyata masih banyak mahasiswa yang pemakaian ejaannya itu masih banyak yang salah. Bagaimana pemakaian huruf kapital, bagaimana eh, pemakaian tanda koma, ya cetak miring, itu menjadi catatan besar atau PR besar bagi mahasiswa. Nah ya, oleh sebab itu harapan saya, nah ya, Anda yang berada di semester 2 dari awal sekarang saya akan memodalkan Anda, nah ya, terkait EBI sendiri, ejaan bahasa Indonesia. Nah, apa saja nanti yang akan dipelajari akan saya sampaikan ya berikutnya. Nah, kemudian nanti Anda pun akan belajar tentang konsep tata kata, pembentukan kata, nah ya, terkait kalimat efektif. Untuk kalimat efektif, saya yakin saudara pun di bangku SMP, nah ya, SMP ataupun SMA, saya yakin sudah kenal atau mungkin sudah disampaikan juga, nah ya, oleh guru saudara. Tapi nyatanya, nak, dalam pembuatan kalimat efektif ini pun menjadi PR besar. Begitu juga terkait konsep paragraf. Nah, ketika saudara sudah mampu menulis kalimat efektif dengan baik, maka hubungan antara apa kalimat di dalam paragraf itu akan terjalin dengan baik ya, karena salah satu ciri dari paragraf yang baik itu adanya kesinambungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain seperti itu. Dan yang terakhir memang tahapannya, nah ya, Anda di sini akan eh, mengenal juga tentang konsep karya tulis ilmiah. Dari awal memang sudah ditekankan bahwa mahasiswa, nah ya, harus dikenalkan
dengan plagiarisme, ya bukan berarti Anda di sini diminta untuk melakukan plagiarisme, tidak. Nah ya, melainkan saudara di sini harus tahu, nah ya, bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme. Berapa persen plagiarisme itu yang harus dihindarkan oleh mahasiswa seperti itu. Baik, untuk penugasan di dalam perkuliahan kita, ya ini ada beberapa. Nah ya ada beberapa memang. Nah ya, yang pertama itu Anda nanti ada yang namanya tugas secara kelompok dan tugas secara individu. Nah ya, ada yang namanya membuat makalah. Kemudian Anda juga akan melakukan presentasi. Nah ya, nah untuk makalah ini akan dijadikan sebagai tugas kelompok selalu. Sementara untuk presentasi ini dijadikan sebagai tugas individu. Untuk lebih jelasnya, ini akan saya jelaskan pada pertemuan secara luring, nah ya. Nah, kemudian untuk tugas apa? Ada tugas pemahaman juga terhadap materi yang sudah saudara terima. Nanti ya, entah itu dalam bentuk menganalisis paragraf, kemudian ejaan dan sebagainya. Nah, kemudian Anda juga pun akan melakukan menganalisis ya sistematika karya tulis ilmiah. Yang dimaksud dengan latar belakang atau permasalahan dalam latar belakang atau gapnya, nah ya dalam latar belakang kartus ilmiah itu apa sih sebenarnya gitu ya, nanti saya akan jelaskan juga. Nah kemudian akan melakukan saudara akan melakukan sintesis. Nah ya sintesis ini Anda akan melakukan kurang lebih bahasanya merangkum, mungkin merangkum dari teori-teori para pakar. Begitu juga Anda pun akan melakukan perujukan daftar pustaka sesuai dengan format universitas kita. Ya, jadi memang langsung tertuju agar Anda pun bisa langsung memahami. Baik, untuk kontrak perkuliahan kita, ini metode yang saya ajar, yang saya berikan, ya. Nanti Anda ada secara tertulisnya, kemudian secara inquiry-nya, nah ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Saya mau ke kontrak perkuliahan terlebih dulu. Nah, ya. Kita usahakan ayah Anda ini kan berada di prodi PGSD yang memang kelak nanti Anda akan berhubungan langsung dengan siswa Anda. Oleh sebab itu, penanam spiritual itu pun harus ditegakkan. Ya, sehingga perkuliahan kita mohon diingatkan juga ya kepada saya ya PJ kelas mungkin ya. Setiap perkuliahan kita harus dimulai dengan berdoa terlebih dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa ini harus memiliki akun Fiklas, harus nah ya. Anda mengisi kehadiran di Fiklas. Ini biasanya saya akan membuat Fiklas itu daftar hadir kurang lebih 15 menit ya, 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Misal saudara kuliah pukul 8, maka saya akan membuat kelasnya kehadirannya dari pukul 7.45 sampai dengan pukul 8 selesai. Dan saya minta Anda mengisi kehadiran jangan di pukul 8 ya, misalnya karena bisa jadi nah ya eh, apa sistemnya lagi crowded misalnya lagi ramai ya, sehingga tidak tidak harapan saya tidak ada mahasiswa yang mengeluhkan gangguan dan sebagainya seperti itu ya. Nah kemudian karena ini kan kita perkuliahannya secara luring, nah ya ya pengecualian untuk hari ini secara luring. Jadi untuk keterlambatan masuk kelas saya berikan toleransi 10 menit. Itu pun dengan catatan ya Anda alasannya apa. Nah ya jangan alasan apa malahan Anda misalnya dari kantin ataupun sengaja berlama-lama di luar ya, sudah harus ditegakkan sebagai calon guru ya harus bisa disiplin. Saya insya Allah selalu mencoba untuk datang disiplin, nah ya ada datang tepat waktu, nah ya kalaupun memang ada hal yang kurang mengenakan dari saya mohon sekiranya bisa ditegur dengan baik-baik, nah ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 10 menit, maka mahasiswa, saya tetap akan memberikan hak Anda sebagai mahasiswa yaitu mengikuti perkuliahan. Tetapi, nah ya, eh, saya anggap Anda ini tidak hadir kalau lebih dari 10 menit seperti itu. Ini salah satu bentuk apresiasi saya kepada mahasiswa yang hadir tepat waktu. Apalagi saya ini punya pengalaman mahasiswa yang selalu nah ya datang terlambat dengan alasan kesiangan dan sebagainya.
Nah, kemudian saya minta mahasiswa itu berpakaian sopan, rapi, ya, dan pantas, ya. eh, yang berhijab, nah ya, yang berjilbab mohon tidak tidak ketat. Nah ya, bagaimana berjilbab dengan baik, ya. Misalnya rambutnya bagaimana tertutup gitu. Kemudian yang laki-laki, nah ya, kalau yang laki-laki rambut tidak panjang, ya, Anda kan calon guru kelak. Nah ya. Kemudian eh kalau apa nah di PGSD itu kan memang sudah ada kostumnya, jadi ya silakan digunakan sesuai dengan waktunya, nak ya. Nah, kemudian untuk kehadiran, ya, ini kehadiran dan penilaian mahasiswa ini berdasarkan keaktifan yang berpendapat, nah, ya, baik pada saat saya misalnya memberikan pertanyaan, kemudian Anda melengkapi jawaban saya, misalnya, atau melengkapi jawaban teman-teman Anda, gitu ya. Nah, kemudian eh di sini, kalaupun nanti kita ada WA group misalnya, ini saya harap bisa dapat mengondisikan, ya, karena saya tuh tidak tidak sedikit mahasiswa yang sudah di dalam grup WA itu ada saya masih saja menggunakan lo gua, woi 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 gitu ya. Jadi mohon dikondisikan. Nah, kemudian mahasiswa ini wajib hadir 80% dari jumlah tatap muka. Karena ada penilaian pun dari saya. Nah, oleh sebab itu kehadiran Anda pun saya hargai. Oleh sebab itu kita sama-sama untuk membangun kedisiplinan, ya, di dalam perkuliahan kita. Karena ya. Nah, ini saya tekankan bahwa tidak ada yang namanya ujian susulan untuk UTS, UAS, kemudian kuis juga, nah ya, kecuali ya saya sudah memberikan izin, ya, karena ini semester kemarin aja ada mahasiswa saya yang tidak ikut UTS, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti UAS, saya berikan nilai E, wajar memang. Nah, setelah nilai keluar disiakat, ya, kurang lebih 2 pekan kemudian dia menghubungi saya untuk perbaikan nilai, ya. Lalu bagaimana dengan proses perkuliahan tersebut? Artinya kan tidak menghargai. Ya sudah, ketika dalam perkuliahan saya merasa saya diabaikan, maka saya pun akan mengabaikan. Begitu, sangat mudah bagi saya, ya. Nah, beda hal dengan mahasiswa yang memang nurut, ya, setiap apa rule yang ada di perkuliahan mengikuti, maka saya pun tidak akan menyia-nyiakan mahasiswa tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian saya selalu memberikan, nah ya, kesempatan kepada mahasiswa yang ingin memberikan kritik, saran kepada saya, ya. Saya selalu, insya Allah, saya selalu berpikiran terbuka dan berlapang hati yang terbuka, ya, bahasa kurang lebih seperti itu, bagi mahasiswa yang ingin memberikan komentar kepada saya. Seperti itu, nah ya. Nah, kemudian eh tadi ya baru sopan. Terus nah, yang terakhir di sinilah saya mengizinkan mahasiswa yang melakukan komplain nilai kepada saya. Tapi dengan catatan, ya. Ini kalau nilai UTS-nya kecil, UAS-nya kecil, kemudian tidak aktif di diskusi, kadang malah komplain gitu. Ini kadang saya bahasnya mungkin wasting time, ya. Maksud saya bukannya saya meremehkan. Nah, artinya kan saya pernah pas lagi masih di luar kota, saya dihubungi waktu itu, ya, untuk segera. Nah, ini yang eh, apa menurut saya giliran kuliah dosen ngejar dosen ngejar-ngejar, nah ya, giliran sudah selesai kuliah baru pada komplain. Nah, artinya di mana letak tanggung jawab sebelumnya. Seperti itu, nah ya. Nah, ini untuk kontrak perkuliahan, monggo silakan nanti saudara bisa menanggapi, nah ya, di kolom apa format diskusi di diskusi kita yang ada di Viklas. Ini akan Ibu siapkan, nah ya. Ini kemudian, nah, ini ada persentase dalam penilaian saya, nah ya. Kehadiran ini saya nilai 10%. Artinya nanti berdasarkan ini kehadiran Anda akan saya perhitungkan. Kemudian ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok, ya. Jadi memang ini saya ambil 15%.
Kemudian kuis saya ambil 10%, insya Allah itu kuis ada dua. Nah ya, kuis pertama sama kedua, yang pertama itu biasanya sebelum UTS, yang kedua itu biasanya setelah UTS. Kemudian ada nilai keaktifan, ya. Nilai keaktifan pun ini kurang lebih besar ya, sama nah ya, sama besarnya dengan UTS. Jadi memang saudara ini jangan menyanyiakan diskusi yang selalu saya berikan kesempatan kepada kalian selama dalam perkuliahan. Ya. Nah, kemudian ada UAS. Ya. UAS ini saya berikan ada 25% ya. Karena di sini sebenarnya bukan hanya melihat dari sisi Anda di satu waktu ya penilaiannya, bukan. Artinya ini bagaimana Anda bisa berkoordinasi, bisa memahami nah ya materi selama satu semester ini. Baik, ini rekaman dari saya terkait materi akan menyusul ya. Baik, terima kasih.